Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, students. See with me again, Miss Olga. How are you today? I hope you are also fine today. For today, we are going to learn about studying capability and willingness. Untuk kompetensi dasar yang dipakai, yang pertama kompetensi dasar pengetahuan yakni 3.2. Dan untuk kompetensi dasar pengetahuan ada 4.2. Di mana topiknya adalah stating capability dan willingness. Sebelum kalian memahami apa itu capability dan willingness, lihat ilustrasi berikut. Parrots can talk. Burung beo bisa berbicara. Dolphins can swim. Many people can swim too. Parrots can't swim. Kangaroos can't talk. Can elephants jump? No, they can't. Can kangaroos fly? No, they can't. Oke, jadi apa sih itu capability? Capability adalah kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan atau mengerjakan sesuatu. Dalam bahasa Inggris, we can use some models. Kita bisa menggunakan beberapa models untuk mengungkapkan capability. Yang pertama, untuk kalimat present kita bisa menggunakan can. Yang kedua, untuk kalimat past atau lampau kita bisa menggunakan kata could. Dan untuk be able bisa berbentuk past atau present. To be past ada dua, yakni was dan were. Untuk to be present ada are, am, dan is. Yang pertama ada capability can. Di sini ada contoh asking capability atau menanyakan kemampuan. Can you play guitars? Bisakah kamu bermain gitar? Atau kalimat yang kedua ada can he sing a song? Bisakah dia menyanyikan sebuah lagu? Ada dua macam jawaban ya, yakni ada stating capability dan stating incapability, di mana capability ini adalah kemampuan dan incapability yakni ketidakmampuan. Can you play guitars? Bisakah kamu bermain gitar? Jika bisa, kalian bisa menjawabnya dengan I can play guitars. Atau kalau misalkan tidak bisa, kita bisa menjawab I cannot play guitars. Kalimat yang kedua ada can he sing a song? Bisakah dia menyanyikan sebuah lagu? Jika bisa, kita bisa menjawab he can sing a song. He can't sing a song. Jadi can't di sini adalah singkatan dari can dan not. Selain untuk capability, can dan can't di sini juga bisa dipakai untuk permission. For example, ketika kamu lagi belajar di dalam kelas, tapi kamu kebelet ingin buang air kecil, kalian bisa mengucapkan ini kepada guru. Can I go to the toilet, please? Bisakah saya pergi ke toilet? Oke. Yang kedua ada capability could. Seperti contoh kalimat yang pertama. Could you dance when you were a child? Nah, ada kalimat you were a child, ya, ini lampau ya, ketika kamu kecil. Artinya sekarang kamu sudah bisa. Makanya di sini menggunakan kata could. Could you dance when you were a child? Bisakah kamu menari ketika kamu masih kecil? I could dance when I was a child. Atau jika tidak bisa, I could not dance when I was a child. Saya bisa dan saya tidak bisa. Untuk yang kedua, seperti tadi, can bisa dipakai untuk permission atau izin. Sama halnya dengan could, di mana could di sini bisa dipakai untuk izin. Could you send me a letter now? Nah, meskipun di sini ada kalimat present atau sekarang, tapi could ini bisa dipakai sebagai ungkapan izin yang sopan. Could you send me a letter now? Bisakah kamu mengirim saya surat sekarang? Jika bisa menjawab yes, I could. Atau sure, baiklah. Atau jika tidak, sorry, I couldn't. Di mana couldn't di sini adalah kepanjangan dari could dan not. Oke, yang terakhir ada capability be able. Be di sini adalah to be. Nah, kita lihat lagi di bawah. To be di sini ada present dan ada past. Tiap subjek memiliki to be yang berbeda. Seperti are, ini dipakai untuk subjek you, they, we. Atau was, hanya untuk I, she, he. Kalian bisa ingat-ingat lagi ya untuk yang ini. Contoh kalimatnya. Di sini yang pertama ada kalimat present. Are they able to win the competition? Apakah mereka mampu untuk memenangkan kompetisi? Di mana kompetisi di sini masih berlangsung. Jika kita pikir mereka bisa memenangkan, kita bisa menjawab dengan they are able to win the competition. Namun jika kita mengira bahwa mereka tidak mampu, kita bisa menjawab they are unable to win.
the competition. Nah, di mana unable di sini adalah lawan kata dari able. Able ini di sini mampu dan unable adalah tidak mampu. Was she able to visit you yesterday? Apakah dia bisa mengunjungimu kemarin? Kita bisa lihat di sini ada time signal yesterday. Artinya ini adalah kalimat lampau. Jika dia bisa mengunjungi kamu kemarin, kita bisa menjawab she was able to visit me yesterday. Atau jika tidak, dia tidak datang, kita bisa menjawab she was unable to visit me yesterday. Kita coba latihan soalnya ya. Di sini ada percakapan between Jane and Mr. Chan. Jane said, "Excuse me, sir, blah blah blah." Mr. Chan, "What can I help you?" Apa yang bisa saya bantu? Jane, "Can I have your signature to my task?" Sure, no problem. Ya, tidak masalah. Jadi, kita diminta untuk mengisi kalimat rumpang berikut. Pilihannya yang pertama, can I help you? Bisakah saya membantu kamu? Jadi, si Jane menawarkan bantuan kepada Mr. Chan. Sedangkan yang kedua, can I have a little time? Bisakah saya memiliki waktumu sebentar? Ada, do you mind me to help you? Apakah kamu keberatan jika saya membantu kamu? Jadi lagi-lagi si Jane meminta izin untuk membantu Mr. Chan. Kalau yang B, are you okay with it? Apakah kamu baik-baik saja dengan itu? Jadi, kira-kira mana nih yang lebih mungkin untuk cocok diisi ke kalimat rumpang berikut? Karena di sini Jane yang ingin meminta bantuan Mr. Chan, ya jawaban yang mungkin adalah yang B. Can I have a little time? Jadi dia meminta waktu Mr. Chan sebentar untuk menandatangani tugasnya. Selanjutnya, yesterday, kemarin, I got lost at Pasar Baru. Saya tersesat di Pasar Baru. And I, bla bla bla, my mother. Nah, kita lihat di sini ada time signal yesterday. Artinya ini adalah kalimat lampau, di mana kalimat lampau ini menggunakan could. Kalau enggak, couldn't negatifnya. Jadi, possible answer-nya yakni C dan D. Kita lihat lagi, saya tersesat. Dan saya kira-kira bisa menemukan ibunya atau tidak bisa. Yang lebih cocok karena di sini tersesat, tentunya jawabannya yang couldn't ya. I couldn't my mother, karena dia sedang menceritakan bahwa dia tersesat kemarin. Soal yang terakhir ada I bla 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 to do this homework alone. Saya mampu mengerjakan PR ini sendiri. Di sini tidak ada time signal past tense ya seperti ini. Jadi ini adalah present tense. Untuk possible answer-nya, A tentu salah karena was adalah to be dari past. Jadi possible answer-nya B, C, dan D. Kita lihat lagi, subjeknya di sini ada I. Apakah kalian masih ingat to be dari subjek I adalah? Ya, to be dari subjek I adalah am. I am able to do this homework alone. Willingness adalah kesediaan atau kemauan melakukan sesuatu. Di sini, formulanya menggunakan simple future tense. Dimana untuk kalimat afirmatifnya, yakni subject plus will plus verb 1. Subjek di sini bisa I, you, they, we, he, she, it. Dan untuk kalimat negatifnya, yakni subject plus will not atau bisa disingkat menjadi won't plus verb 1. Untuk kalimat interrogatifnya, will plus subject plus verb 1. For example, you will join to my birthday party. Kamu akan bergabung ke pesta ulang tahun saya. Dan untuk kalimat negatifnya, you won't join to my birthday party. Kamu tidak akan bergabung ke pesta ulang tahun saya. Won't di sini adalah singkatan dari will dan not. Dan untuk kalimat interrogatifnya, will you join to my birthday party? Akankah atau maukah kamu bergabung ke pesta ulang tahun saya? Nah, untuk jawaban dari interrogatif, kita bisa menjawab jika ya, yes, I will. Tapi jika tidak, no, I won't. Untuk latihan soalnya, ada percakapan between Nessie and Mira. Hi Mir, where will you go? Mir, kamu akan pergi kemana? Mira, I will go to Bandung Museum. Will you join with me, Nessie? Aku akan pergi ke Museum Bandung. Akankah kamu bergabung denganku, Nessie? Nessie menjawab, that's a good idea. Itu ide bagus. I'd love to. Aku suka. Mira, let's go. Where will Mira go? She will go to Braga Street, Bandung Museum, Asia Afrika Monuments, or Bandung Station. Kita bisa lihat di sini ya, yakni Bandung Museum. She will go to Bandung Museum. Si di sini adalah kata ganti dari Nessie. Dia perempuan.
Contoh soal yang kedua, I bla 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 go to school today because I'm sick. Saya bla 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 pergi ke sekolah hari ini karena saya sakit. Kira-kira akan, tidak akan, harus, atau bisa? Will not, must, atau can? Yeah, that's right. The right answer is will not or won't. I will not go to school today because I'm sick. Jadi dilihat juga konteksnya, maka dari itu penting sekali untuk kamu memahami dulu soalnya. Well, that's all for today. Thank you very much. If you have a question, feel free to practice it in your house. Do the exercise. Forget to wash your hand properly. Stay at home and stay healthy. See you everyone. Bye.